Oke, halo. Kita dari HBP 2020 dalam semester 5 ini akan memberikan sebuah video tentang implementasi Pancasila dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dimana kami bertiga ini bersama saya Abelar Jovan, dan saya Ferry Susanto, dan saya Jovianta. ya, kami dari kelas D. Silahkan menyaksikan video kami. Semoga ini membantu dalam memperlihatkan implementasi Pancasila dalam sila kelima. Sebagai dasar negara Indonesia, lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa, disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuosangi ini di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang, kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abhikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger.
Our own Indonesian history shows that clearly. And so, indeed, that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat bangsa Indonesia ini, satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolom langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Lahir Pancasila. Oh, selamat pagi Pak. Ayo Pak. Selamat pagi, Pak. Kita mau belajar kan Pak hari ini. Mau belajar apa Pak hari ini Pak? Pak, ayo belajar Pak. Kita udah nggak sabaran Pak belajar hari ini Pak. Silakan Pak. Ada apa geraknya? Jadi Nah, hari ini bahas topik apa nih, Pak? Iya Pak. Hari ini kita bahas kasus Ferdi Sambo. Oh oke. Berarti kita bahasnya tentang hukum ya Pak? Iya, bukan tentang Oh, hukum. Iya. Emang itu kan undang-undang Iya, apa Pak. Pak? Sumpah dulu, baru Oh, nanya deh. Oke gitu ya udah Pak. Oke. Kita langsung time skip ya. Boleh. Akhir. Iya. Oke. Oke. Ya. Yaudah lah, kalau kalian maunya seperti itu ya. Ya udah free time aja. Pak. Berarti kita boleh pakai Pak. Iya, langsung belajar. Ya pulang. Ya. Jangan nggak usah itu ah. Masa bodoh. Apa dasar? Mampus lu Bel, buang sendiri berikutnya. Dek. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Jadi kita hari ini belajar apa, Pak? Apakah pelajaran yang menarik? Kalian semua udah gila ya? Ah, enggak lah, Pak. Ini jadi Kita baik. pengen belajar kok, Pak. Belajar kayak kucing. Ini kita belajar hukum apa Pak? Belajar hukum apa, Pak? Belajar hukum Sambo ya? Sambo, iya. Oh, oke, Belajar Pak. Sambo, iya. Jadi kita belajar bahas sama pasal ya? sama Megawati bahas Rasulullah ketiga. Oh, oke, boleh, Pak. Nanti Oke, kita baik, cek ya, Pak. kita beri kisah. Iya. Jadi kayak gitu. Oke, Pak. Iya, Oke. gitu. Oke, udah kelar tuh pelajaran. Oke, Pak. Ini belum Bapak selesai nggak, Pak? Ya udah, Selesai biar- dulu, Pak. Ya udah biarin. Oh ya udah, terima kasih banyak Terima kasih, Pak Pak. hari ini. Oh jangan lupa ya guys ya, bersihin sampah dan balikin ke tempat asal mula bisa saya pakai. Kita bisa menjaga perasaan umum dan menjaga kebersihan kelasnya. Oke. Ya, pulang. Pulang. Ya, terima kasih. Ini kayaknya Desi mau sembahyang dulu deh. Oh iya Tin. Iya kan Din? Iya kan Din? Nanti lo pas balik di sebelah kiri ini ya? Iya. Yaudah. Yaudah berarti ya kita tungguin deh. Nah. Ini Dustin mana sih? Lama banget dah. Tahu, Mana sih? Mana samper lu gak sih? Samperin aja yuk. Yuk. Oh ini si Dustin nih. Hei, Din. Lu malah lama gak weh? Masa sembahyang kayak gitu sih? Ah, sembahyang yang benar tuh, coba sembahyang dulu, mana sembahyang lu? Oh kayak gitu. Oh, masa sembahyang kayak gitu sih, gua gak pernah lihat sembahyang gitu, bohong ya. Wow. Gak apa-apa.
Ya udah. Bosan bayang kan lu udah. Mendingan ikut agama gue aja. Wih, ini dasar mana weh? Mau dicek dulu gak? Boleh. Yuk kita coba cek. Oh iya, dasarnya nih. Lagi duduk. Gila, kurang gak sih? Gini mah jangan berisik lagi ya. Udah sih lagi semuanya itu kan toleransi. Jangan kayak gitu. Udah yuk, nanti kalau udah selesai kabarin yakin ya. Oke udah, jadi yuk. Dari David sembahyang sendiri.